sebagai alat kelamin betina. Keduanya terdapat di dalam bunga sempurna. Awal dari perkembangbiakan secara generatif adalah peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik, sehingga nanti akan terbentuk bakal biji, kemudian menjadi biji, dan kemudian menjadi buah. Dan bijinya nanti yang akan ditanam dan akan membentuk individu yang baru. Itulah perkembangbiakan secara generatif. Kita masuk ke materi inti hari ini ya, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Berdasarkan keterlibatannya terhadap manusia, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Pertama akan Ibu jelaskan adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara tidak kawin, artinya tidak melibatkan sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Lalu bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami berkembang biak melalui bagian dari tumbuhan tersebut. Misalnya seperti dari bagian akarnya, batangnya, atau daunnya. Jadi dia tidak melalui proses penyerbukan, hanya melalui bagian dari tumbuhan tersebut. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif alami, kita tidak akan menemui yang namanya proses penyerbukan. Dia hanya tumbuh dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan secara vegetatif alami disebut juga sebagai perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif alami ini tidak dibantu oleh manusia dan terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu umbi, yang kedua adalah geragi atau stolon, yang ketiga spora, yang keempat akar tinggal atau rizoma, dan yang terakhir adalah tunas. Untuk lebih jelas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami, kalian perhatikan video berikut ini ya. Kemudian catat informasi penting apa saja yang terdapat dalam video yang akan Ibu berikan tugas pada akhir pertemuan kali ini. Dengarkan baik-baik penjelasan Ibu ya. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Ada 2 jenis perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu alami dan buatan. Secara alami, perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa bantuan manusia, sedangkan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri, seperti daun, batang, dan akar. Berikut ini beberapa jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggelembung di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Umbi batang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh tumbuhannya diantaranya adalah kentang dan ubi jalar. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Setiap siung umbi lapis dapat menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Yang ketiga yaitu adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan mengandung cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Jadi, ketiga tumbuhan tersebut berkembang biak dengan menggunakan umbi akar.
Umbi akar pada tanaman tersebut juga dijadikan sebagai cadangan makanan. Yang berikutnya adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Rizoma juga dikenal dengan sebutan akar tinggal atau akar rimpang. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhannya diantaranya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk tumbuhan atau rumpun. Meskipun tunas itu tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya tidak bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas diantaranya bambu, pisang, dan tebu. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek dan pohon sukun. Cara menanam cocor bebek sangat mudah, yaitu cukup diambil salah satu daunnya yang sudah tua dan diletakkan pada tanah yang subur, maka akan tumbuh tunas yang baru. Lalu ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar atau merambat di permukaan tanah. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya ada stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Tentu kalian sudah sering melihat stroberi ya. Bagaimana dengan rumput teki? Selanjutnya yaitu adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Spora terdapat pada bagian bawah daun berbentuk bintik-bintik hitam. Spora terdapat di dalam kotak yang bernama sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Seperti misalnya suplir. Lalu, apa saja manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif alami? Manfaatnya antara lain, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Lebih mudah dilakukan dan dapat dilakukan pada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah ataupun biji. Anak-anak sudah menyaksikan videonya ya. Ibu harap kalian bisa mencatat informasi penting apa saja yang terdapat dalam video yang sudah Ibu sajikan barusan. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita lanjut mengerjakan evaluasi, kita buat kesimpulan hari ini ya. Apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Artinya, perkembangbiakan tersebut tidak melibatkan sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina pada tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami berasal dari bagian tumbuhan tersebut. Misalkan dari bagian batang, akar, maupun daun. Vegetatif alami terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah umbi. Umbi terbagi menjadi 3. Yang pertama, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh dari umbi lapis adalah apa tadi? Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian contoh dari umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Kemudian contoh dari umbi akar adalah singkong, wortel, dan lobak. Yang kedua adalah geragih atau stolon.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon diantaranya adalah stroberi, pegagan, atau rumput teki. Kemudian yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma ciri-cirinya dia itu beruas-ruas. Contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lain sebagainya. Kemudian ada spora. Spora itu biasanya terdapat pada tumbuhan yang berdaun majemuk seperti lumut ataupun tumbuhan paku-pakuan